Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan sekaligus sedikit pemahaman saya dari sebuah kajian yang membahas tentang definisi bid'ah dalam Islam. Sebelum itu, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Mulyata Hasan Syadidah dan biasa dipanggil Hasan, dan saya dari kelas 11 LPO. Oke, langsung saja. Kajian ini disampaikan oleh Abu Yahya Badussalam, seorang dai yang dikenal aktif dalam menyampaikan ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Beliau banyak membahas tentang akidah dan manhaj, sehingga kajian-kajiannya membantu umat Islam untuk memahami agama dengan lebih benar dan terarah. Pertama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan bid'ah. Sebenarnya, apa sih bid'ah? Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa bid'ah adalah suatu amalan ibadah yang tidak memiliki contoh atau tuntunan dari Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW maupun para sahabatnya, tetapi dilakukan seolah-olah menjadi bagian dari ajaran agama. Artinya, suatu amalan dapat disebut bid'ah apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu dilakukan sebagai bentuk ibadah, diyakini dapat mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak memiliki dasar dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Hal ini penting untuk dipahami agar kita tidak salah dalam menilai suatu amalan. Selanjutnya, dalam kajian tersebut juga dijelaskan bahwa tidak semua hal baru termasuk bid'ah. Ini adalah hal yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Banyak yang beranggapan bahwa segala sesuatu yang baru dalam Islam pasti bid'ah. Padahal tidak demikian. Hal-hal baru yang berkaitan dengan urusan dunia tidak termasuk bid'ah. Contohnya seperti penggunaan mikrofon saat ceramah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, kendaraan modern untuk menuju ke masjid, bahkan penggunaan media sosial untuk dakwah. Semua itu merupakan perkembangan zaman yang justru bisa membantu penyebaran ilmu agama selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, bid'ah hanya berkaitan dengan urusan ibadah. Jika seseorang menambahkan cara ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hal tersebut termasuk bid'ah menurut penjelasan dalam kajian tersebut. Kemudian, dalam kajian ini juga dijelaskan mengapa bid'ah perlu dihindari. Salah satu alasannya adalah karena agama Islam telah disempurnakan pada masa Rasulullah SAW. Dengan demikian, menambahkan bentuk ibadah baru seolah-olah menunjukkan bahwa ajaran Islam belum sempurna. Selain itu, bid'ah juga dapat membuat seseorang menjauh dari sunnah yang benar. Hal ini karena seseorang bisa lebih fokus pada amalan yang tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga meninggalkan amalan yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk berhati-hati dalam beribadah. Setiap amalan yang dilakukan sebaiknya memiliki landasan yang jelas dari Al-Quran dari Al-Quran dan Sunnah, serta dipahami sesuai dengan penjelasan para ulama. Jika dikaitkan dengan realita saat ini, kita bisa melihat bahwa masih banyak praktik ibadah di masyarakat yang dilakukan hanya karena kebiasaan atau tradisi, tanpa mengetahui dasar hukumnya. Bahkan tidak jarang seseorang mengikuti suatu amalannya hanya karena melihat orang lain melakukannya, tanpa mencari tahu apakah amalan tersebut memiliki dalil atau tidak. Disinilah penting kita untuk terus belajar dan meneliti lebih lanjut. Salah satu caranya adalah dengan menyimak video kajian secara langsung, seperti video kajian yang saya ringkas ini, agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan tidak setengah-setengah. Dari kajian ini, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Saya menyadari bahwa dalam beribadah, kita tidak boleh hanya mengandalkan perasaan atau kebiasaan, tetapi harus berdasarkan ilmu. Saya juga belajar untuk lebih berhati-hati dalam mengikuti suatu amalan serta berusaha mencari tahu dalilnya terlebih dahulu. Selain itu,
Kajian ini juga memotivasi saya untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu agama, agar bisa membedakan mana amalan yang sesuai sunnah dan mana yang tidak. Dengan begitu, ibadah yang kita lakukan bisa lebih terarah dan diterima oleh Allah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bid'ah adalah amalan baru yang tidak memiliki contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Namun, hal baru dalam urusan dunia tidak termasuk bid'ah selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Semoga melalui kajian ini kita semua dapat lebih memahami pentingnya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam menjalankan ibadah sehari-hari, serta terus berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.